Konsolidasi demokrasi dalam negara hukum, menciptakan ruang diskusi tentang hak dan batasan sebagai pengandalian dalam usaha mencapai tujuan nasional. Bersama para nakhoda demokrasi, selamat datang di Ruang Kendali. Hari ini kita kehadiran seorang nakhoda demokrasi tentunya yang sudah malang melintang dalam dunia demokrasi elektoral. Selamat datang Bapak Agung, Anak Agung Rakanakula. Terima kasih Gus Dedi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Agung ini saya perkenalkan dulu Pak Agung ya. Merupakan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Provinsi Bali yang merupakan juga mentor saya, pimpinan saya di Provinsi Bali. Dalam topik kali ini kita akan membahas bersama Bapak Agung terkait dengan pemilu, kemudian hubungannya antara hak dan partisipasi. Kita langsung saja, Pak Agung ya? Ya, siap. Jadi sebelum kita mulai, mungkin kita bisa berbangga ya Pak ya, ketika kita menghadapi pilkada kemarin, saat teman-teman di satuan kerja lain masih berjibaku dengan proses sengketa, kemudian ada PSU, ada yang tertunda lagi PSU-nya sampai tahun depan seperti itu. Kita sudah mencapai yang justru target yang lumayan baik dibanding dengan yang periode-periode sebelumnya dalam pemilu dan pilkada, terutama pilkada. Kita sudah mampu istilahnya dalam hal persengketaan. Provinsi Bali mampu menanggulangi sehingga tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang sangat signifikan mempengaruhi kita sehingga menjadi digugat atau dimohonkan dalam Mahkamah Konstitusi. Mungkin Pak Agung bisa cerita pengalaman-pengalaman terdahulu yang kita sudah jalani, bagaimana pengawasan, kemudian bagaimana kiat mungkin yang mungkin kita akan pertahankan selanjutnya sebagai jajaran di bawah. Kita akan mendapatkan arahan dan gambaran yang lebih baik ke depannya, begitu Pak Agung. Ya, terima kasih Gus Dedi, terima kasih para pemilih khususnya di Kabupaten Buleleng. Yang pertama ya tentunya kita juga harus mengucapkan terima kasih kami dari provinsi kepada semua jajaran, baik itu di KPU Kabupaten, PPK, PPS, KPPS, Pantarlih, dan semua yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pilkada kemarin. Memang dari awal kita di provinsi sudah mencanangkan bahwa dalam proses penyelenggaraan pilkada ini komitmen kita adalah bebas sengketa dan juga sukses hasil dan sukses administratif. Sukses hasil artinya apa? Bahwa dalam proses perjalanan kita tidak ada sengketa, itu komitmen kita. Tidak ada sengketa bukan berarti kita tidak ada suatu permasalahan. Sangat banyak permasalahan yang terjadi yang tentunya yaitu merupakan sebuah hal yang biasa dalam sebuah demokrasi. Permasalahan di dimaksud ini kan ada PSU juga. Betul. Nah, itu juga sudah kita laksanakan, ada putusan rekomendasi dari Bawaslu juga ya kita sudah tindak lanjuti. Sedangkan sukses administrasi ya tentunya dalam tata pengelolaan anggaran dan keuangan ini ya kita tetap mendapatkan predikat yang terbaik dalam proses itu. Karena apa? Karena ya teman-teman juga tetap berpedoman pada sistem pengendalian internal pemerintah, SPIP itu. SPIP itu sudah berjalan terkait dengan bagaimana kita melakukan mitigasi risiko terhadap semua tahapan-tahapan di dalam penyelenggaraan pilkada itu. Baik. Jadi dalam perjalanan kita memang kita banyak diapresiasi Pak Agung ya untuk apa yang sudah kita selenggarakan berjalan dengan baik. Itu artinya baik dari masyarakat kemudian dari peserta pilkada itu memberikan kepercayaan kepada kita sehingga kita andaikan bahwa kepercayaan itu menyebabkan para peserta tidak mengajukan permohonan gitu. Jadi itu juga sangat penting memang tadi SPIP itu menjadi bagian dari modal kita untuk memberikan gambaran bahwa kita itu
memiliki integritas untuk dapat dipercayalah dalam pelayanan penyelenggaraan. Baik Pak Agung, tadi kan sudah dibahas tentang administrasi, bagaimana kesiapan kita, kemudian bagaimana kita akhirnya menyiapkan konsep pengawasan sehingga tidak terjadi sengketa. Sekarang kita masuk ke masalah partisipasi. Ya, betul. Yang kita ketahui, kita kan ketika melaksanakan ketentuan, kemudian mensosialisasikan ketentuan terkait dengan sosialisasi, karena kita divisi hukum, kita berdasar kepada PKPU nomor 9 tahun 2022. Nah, ada yang menarik dalam PKPU 9 ini karena ternyata pimpinan kita di KPU RI telah mengakomodir, kan begitu, telah mengakomodir konsep partisipasi bermakna. Itu sebenarnya menurut saya sangat luar biasa karena tidak banyak akan menangkap hal ini. Karena di sana akan memberikan peluang pada masyarakat untuk berpartisipasi seperti itu. Banyak partisipasi yang bisa dimasuki oleh masyarakat. Tetapi, gitu kan, kita kadang-kadang kan melihat kenyataan bahwa masyarakat tidak mengetahui tidak menggunakan haknya untuk berpartisipasi. Nah, itu yang sekarang mau kita bahas menjadi 3 bagian yang mungkin saya akan menanyakan terkait dengan bagaimana sih substansinya. Jadi kalau katanya Lawrence Friedman itu ketika kita membicarakan sistem hukum berarti ada 3 yang harus kita bahas, yaitu pertama substansinya, bagaimana pengaturannya itu diatur, kemudian strukturnya, bagaimana nanti lembaga yang menjalankan ketentuan itu, kemudian baru kita lihat budayanya. Bagaimana budaya dari yang menerima hukumnya dan bagaimana yang melaksanakan hukum. Jadi kita nanti berbicara secara komprehensif ke depan dalam segmen-segmen tersebut. Baik, untuk segmen pertama kita akan masuk ke dalam substansi hukum. Kalau kita bicara dengan substansi hukum, tentunya kita akan menggali aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pimpinan kita di KPU RI, terutama dalam hal partisipasi. Kita ada pengaturan terkait dengan partisipasi dalam PKPU nomor 9 tahun 2022. Jadi dalam PKPU tersebut sudah diakomodir dalam konsideran menimbangnya bagaimana KPU itu memberikan pelayanan dan terbuka sangat luas untuk menerima hak-hak dan partisipasi masyarakat. Nah, dalam pasal 10 itu dijabarkan tentang bentuk-bentuk sosialisasi yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat. Nah, terkait itu kita akan tanyakan langsung bagaimana pengalaman Bapak Agung Nakule nanti dalam proses perjalanan pilkada kemarin, mungkin memberikan gambaran sejauh mana sih sebenarnya bentuk-bentuk fasilitasi hak partisipasi itu sudah terlaksana, dan kemudian apa saja bentuk partisipasi yang sudah disediakan, terutama memang kita karena membahas di substansinya, mungkin kita akan membahas di bentuk-bentuknya saja dulu, kemudian apakah ada eksternal, ada internal. Kalau internal kan kita sudah ketahui ada perekrutan SDM untuk ad hoc dan sebagainya. Mungkin Pak Agung memberikan gambaran. Ya mungkin terkait dengan partisipasi hak dan masyarakat untuk berpartisipasi terkait dengan proses penyelenggaraan pilkada ini, sebenarnya kalau kita melihat dari partisipasi, kesuksesan pilkada di Bali ini sebenarnya tidak lepas dari partisipasi dari masyarakat. Apa yang tadi Gus Dedi sudah sampaikan, bahwa bentuk partisipasi itu kan ada satu, dia sebagai penyelenggara, baik itu badan ad hoc. Yang kedua, partisipasi yang terpenting itu adalah menggunakan hak pilihnya. Ketika dia tidak akan bisa berpartisipasi sebagai penyelenggara, dia bisa menggunakan hak pilihnya. Nah, ini partisipasi yang sangat luar biasa. Yang ketiga itu partisipasi dia bisa sebagai peserta pemilu, ataupun dia aktif sebagai tim kampanye, sebagai LO, yaitu bagian bentuk partisipasi. Yang kedua juga partisipasi dari keterlibatan dari tokoh-tokoh masyarakat atau lembaga adat. Kita bentuknya partisipasi pada sosialisasi. Kita bentuk partisipasi terkait dengan penggiat pemilu. Sebenarnya dalam undang-undang dan juga dalam PKPU juga diatur terkait dengan bagaimana bentuk partisipasi itu sebagai pemantau pemilu. Yaitu juga sangat luar biasa bentuk partisipasi yang diberikan oleh pada undang-undang. Cuma permasalahannya di Bali
selama ini pemantau pemilu ya memang belum, artinya masyarakat belum menggunakan haknya dia sebagai pemantau pemilu, padahal undang-undang juga sudah memberikan hak itu kepada masyarakat. Tapi dalam proses yang tidak sebagai pemantau pemilu, ya pegiat-pegiat pemilu dan juga akademisi, masyarakat, tokoh itu juga ikut berpartisipasi di dalam ya mensosialisasikan terkait dengan bagaimana proses pemilu, hak pentingnya menggunakan hak pilihnya, bagaimana kita ikut menjadi penyelenggara, saya rasa itu sudah disampaikan sehingga proses itu terbuka kepada masyarakat dan juga ya tentunya kami tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku. Gitu. Oke. Jadi memang pada dasarnya pilkada kemudian demokrasi elektoral itu memang pada substansinya memang yang paling penting adalah hak pilih gitu ya. Sedangkan sosialisasi, kemudian pendidikan politik, kemudian bagaimana nanti masyarakat akademik melakukan survei itu dibuka ruang juga dan juga menjadi bagian dari pendewasaan demokrasi di Bali, khususnya di Buleleng. Dan untuk di lembaga pelibatan kita dari KPU terkait dengan proses partisipasi itu kan juga adanya kerjasama dengan universitas untuk melakukan survei terkait dengan perilaku dari pemilih. Itu kan bagian bentuk partisipasi supaya dia memberikan gambaran kepada kita apa yang kita lakukan dalam peningkatan proses partisipasi dan tentunya dalam proses keikutsertaan mereka melakukan pencoblosan di hari H itu. Kalau kayak yang menarik itu adalah ada terbukanya penelitian, kemudian survei, begitu Pak Agung ya. Iya. Tapi selama ini kita kemungkinan jarang ya kita menerima pendaftaran dari lembaga survei, kemudian lembaga kajian untuk mengkaji tahapan. Biasanya kan kita terbuka nih ke PKPU 9 membuka ruang untuk teman-teman akademisi, kemudian teman-teman wartawan untuk melakukan peliputan. Tapi kecenderungan yang kita alami sebenarnya kita mengundang mereka, kan seperti itu. Artinya perlu sepertinya kita mungkin ya mensosialisasikan itu, Pak Agung ya. Ataukah kalau dari pengalaman Pak Agung sendiri itu memang mereka tidak mengetahui terbukanya luas ketentuan terkait partisipasi atau memang ada keengganan? Dari gambaran Pak Agung selama ini seperti apa? Kalau kita melihat dari proses, karena di pemantau itu kan memang ada regulasi tersendiri terkait dengan pemantau itu. Artinya bahwa kalau kita di KPU dalam proses setiap turunnya regulasi itu pasti kita sosialisasikan. Ya, betul. Kita melakukan sosialisasi baik itu melalui berbagai media, mungkin dengan media kita, media sosial dan juga secara langsung. Nah, cuma permasalahannya setelah kita sosialisasikan memang belum ada ketertarikannya belum ada. Mungkin ya kita nggak tahu juga. Padahal kalau kita melihat dari lembaga-lembaga penggiat pemilu itu kan sebenarnya di Bali ini ada juga terkait dengan penggiat itu. Nah ini ya ini mungkin dari pemerintah juga bisa regulasi bisa mendorong bagaimana teman-teman penggiat ini biar bisa berpartisipasi gitu. Nah kita sudah ruangnya itu udah ada. Ruangnya sudah ada. Ruang itu sudah ada, jelas kita berikan gitu ya. Tinggal bagaimana mengikuti batasan-batasan yang diberikan oleh PKPU gitu Pak Agung ya. Iya. Ya. Karena kita kan kalau ngomongin hak ya enggak semuanya hak bebas-bebas saja. Memang harus ada aturan main yang harus diikuti kan, seperti itu. Mungkin apakah persyaratannya itu kan ada harus lengkap juga. Ya. Tapi yang paling penting adalah bahwa peluang untuk partisipasi itu sudah terbuka luas begitu. Iya, sudah terbuka luas. Undang-undang PKPU juga sudah memberikan jalan, memberikan ruang. Ya. Nah, tapi juga partisipasi ya tidak, walaupun tidak ada pemantau, walaupun itu mungkin kalau memang ada itu nggak bagus, tetapi dalam proses yang lainnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih, ikut mensosialisasikan dan besar itu sudah sangat luar biasa untuk di Bali ini. Gitu. Nah, kita ucapkan terima kasih kepada masyarakat. Gitu. Iya, seperti tadi yang kita bahas bahwa pengaturan ini sudah terbuka luas begitu, tapi memang permasalahan di bawah kadang kita memang masih menghadapi istilahnya minimnya aspirasi dalam bentuk tanggapan misalnya kan. Saya ambil saja contoh ketika kita melakukan pemutahiran data
pemilih beberapa waktu ini untuk semester ini, kita melihat ketika kita sudah menetapkan daftar yang sudah dimutakhirkan, kita mengumumkan agar ada tanggapan. Ternyata memang kita kadang jarang sekali menerima tanggapan, Pak Agung, ya. Apakah memang kesulitan mengakses itu atau bagaimana? Kira-kira apa gambaran yang Pak Agung bisa tangkap dari situasi seperti itu? Gitu. Ya, memang kalau kita berbicara masalah tanggapan masyarakat, partisipasi masyarakat, sebenarnya kalau dalam pemutahiran data pemilih tadi, kadang-kadang ujung-ujungnya ya dekat-dekat hari H. Bahkan sudah ditetapkan DPT, ada perbaikan dan lain sebagainya, baru muncul semuanya. Padahal dari awal teman-teman di dalam melakukan pemutahiran data pemilih dan sosialisasi lainnya, ya dari awal sudah dilakukan. Sudah dilakukan dengan baik, sudah dilakukan secara dengan media spanduk, sosialisasi langsung ke masyarakat dan sebagainya. Ya cuma ini kalau kita tangkap terkait dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat pada saat dia melakukan pengecekannya itu, ya beliau mungkin kesibukan kerja dan lain sebagainya. Padahal KPU juga kan bisa ngecek DPT dengan online, lewat di AP-nya, lewat genggaman ini juga dia bisa nih. Cuma kok masih ada permasalahan itu. Nah ini yang memang sering terjadi ya. Ini memang antisipasi kita sebenarnya di pilkada kemarin dan pemilu kemarin, antisipasi udah benar, udah kita lakukan dari awal, pemutakhiran dan fokus semuanya. Ya, cuma detik-detik terakhir ya memang banyak sekali juga masyarakat yang katanya belum terdaftar, yang pindah memilih gitu ya. Tadi pindah memilih. Ya ini memang masalah klasik kita gitu. Padahal kita sudah melakukan semaksimal mungkin, tapi ternyata masih ada juga masyarakat yang merasa belum mengerti, belum terakomodir dan lain sebagainya. Kadang-kadang itu kan baru muncul ketika yang bersangkutan kena masalah, misalnya dalam hal pemutakhiran data parpol. Biasanya kan banyak akhirnya warga yang tercatat sipol baru memahami ketika mungkin nanti pas ingin direkrut menjadi ad hoc, baru dia menyadari bahwa dia namanya tercatat dalam sipol sebagai anggota partai politik. Kemudian saat itu baru teman-teman warga itu baru berbondong-bondong meminta untuk penghapusan. Nah itu sebenarnya kalau tidak digunakan partisipasi itu dalam pemutahiran ini, justru kita akan semakin berat ketika di belakang hari baru muncul. Karena pada saat itu kan biasanya perhelatan udah jalan nih. Kemudian kita meminta kepada parpol juga kadang-kadang sangat kesulitan. Biasanya untuk menanggulangi seperti itu bagaimana ke depannya? Iya memang makanya sekarang yang ada disebut dengan pemutahiran data partai politik. Iya, data partai politik berkelanjutan. Ya ini sebenarnya kemarin kita di provinsi juga sudah melakukan rapat koordinasi dengan data pemutahiran partai politik berkelanjutan ini, dan kita juga sudah sarankan tolong Bapak Ibu partai politik, karena banyak kita temukan terkait dengan hal itu ya. Hari ini teman-teman juga sudah melakukan ya perapian lah terkait dengan anggota itu, yang pertama. Yang kedua ya kembali kepada masyarakat. Kadang-kadang masyarakat tidak mengetahui kalau bahwa namanya masyarakat itu masuk, gitu. Padahal kalau kita terkait dengan pemutakhiran atau sipol ini kan kewenangan KPU kan tidak ada masuk ke ranah itu, karena itu kewenangan partai politik untuk melakukan. Kewenangan kita adalah melakukan verifikasi faktual. Nah, ketika verifikasi faktual dia menyatakan dia bukan pendukung partai politik, ya kita coret. Ya, betul. Nah, ini dia, tapi pencoretannya ini pun dengan surat pernyataan dan lain sebagainya. Ya ini memang ya masalah klasik juga, yang perlu diselesaikan secara bersama-sama. Iya, kadang-kadang masyarakat memang kalau sudah berbenturan dengan kepentingan langsung baru dia menyadari. Padahal kita sebenarnya secara peluang untuk berpartisipasi kemudian memberikan tanggapan itu sudah terbuka ya. Gitu. Baik, untuk segmen pertama mungkin kita sudah mengevaluasi juga cukup jauh. Walaupun ada yang beberapa memang belum kita sampaikan, tapi kedepannya kita akan terus elaborasi. Baik, di segmen kedua kita akan membahas tentang struktur hukum. Jadi kalau kita bicara struktur hukum, kita akan berbicara tentang siapa penyelenggara dalam artian memberikan pelayanan dalam hal jika masyarakat
berkeinginan untuk berpartisipasi. Nah, dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, tentunya penyelenggara pemilu ada 3, Pak Agung ya. Iya. Pertama kita di KPU, yaitu Komisi Pemilihan Umum, kemudian yang kedua adalah Bawaslu, kemudian ada DKPP, ya. Gitu. Nah, karena kita sedang membahas kepenyelenggaraan kita, berarti kita hari ini kita akan memberikan gambaran bagaimana model pelayanan dari kelembagaan kita di KPU terkait dengan partisipasi ini, bagaimana nanti pelayanannya, kemudian karena kita ngomongin pelayanan, pertama kita bicara struktur dulu, Pak Agung ya. Menurut Pak Agung sendiri, karena kita berstruktur, kadang-kadang kita kan kebingungan, terutama dalam hal nih ketika ada survei misalnya, kemana survei itu kadang-kadang kita masih kebingungan, kemudian bagaimana menanggulangi itu, karena beberapa kali ada survei yang ternyata didaftarkan di provinsi misalnya, kemudian melakukan survei di kabupaten untuk pilkada kabupaten begitu. Kadang-kadang kan apakah mereka tidak mendapatkan informasi atau bagaimana peluang ke depannya agar semua tertata, kemudian bagaimana juga kita mengundang mereka untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk survei, karena survei itu kan sebenarnya memberikan gambaran bagaimana peta pencalonan di masing-masing daerah sehingga masyarakat mempunyai gambaran untuk menentukan hak pilihnya begitu. Menurut saya itu sangat penting begitu. Ya, kalau kita berbicara masalah pelayanan kita, ya kita kan ini ada 2 hal ya. Pertama pelayanan internal kita kepada masyarakat dan bagaimana juga pelayanan saya tangkap dari Gus Dedi itu adalah bagaimana struktur di dalam melakukan survei terkait dengan yang di kabupaten dengan yang di provinsi. Betul. Yang pertama terkait dengan pelayanan. Kita kan punya tagline bahwa KPU melayani. Ya. KPU melayani ini ya kita sekarang sudah sebenarnya gampang karena ada PPID. Sudah itu betul. Kalau mencari produk-produk hukum ada JDH. Kita nggak perlu ke KPU lah terkait dengan itu, semuanya sudah ada di produk hukum JDH terkait dengan data-data. Nah, kemungkinan kalau memang mau wawancara, mau penelitian, ada adik-adik kampus dan lain sebagainya, ya masuknya ke PPID dulu. Nah, itu sudah bentuk pelayanan yang sangat terbuka. Yang kedua terkait dengan struktur yang tadi disampaikan, bagaimana kalau ini tergantung dari surveinya. Betul. Kalau itu surveinya terkait dengan pemilu, ya mungkin kalau dia akan mengajukan di KPU RI, ini KPU RI di permohonannya dia kemana? Nah, kalau dia permohon di provinsi, jadi rekomendasi ke provinsi. Kalau dari kabupaten itu direkomendasi ke kabupaten. Nah, ketika sekarang itu bersifat nasional, tapi yang melakukan survei itu di tingkat provinsi, dia pasti melakukan pengajuan itu di provinsi. Nanti kita akan merekomendasikan ke kabupaten. Nah, tapi kalau dia akan melakukan survei terkait dengan penyelenggaraan pilkada, nah ini pilkadanya, ya ini kan pilkada ini sebenarnya kewenangan dari penyelenggaraannya itu ada di kabupaten. Nanti surveinya ini bisa langsung ke kabupaten. Nah, tembusannya bisa di provinsi terkait dengan hal itu. Sehingga ini tergantung dari apa yang mereka survei. Artinya pemilihan apa pemilu. Gitu. Nah, ini memang regulasinya seperti itu. Ada pembagian gitu ya, berdasarkan tingkatan pilkada, ya. Sedangkan ya kalaupun nanti kayak tadi pelibatan partisipasi masyarakat dengan kabupaten melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain atau penggiat ataupun dengan kampus, yaitu kan kewenangan kabupaten untuk melakukan perilaku pemilih atau partisipasi dan lain sebagainya. Itu sama juga seperti itu gitu. Ya. Oke, selanjutnya kita ada di segmen ketiga, merupakan segmen yang paling pamungkas karena kita akan berbicara tentang budaya yang telah dibentuk oleh struktur kemudian oleh kelembagaan yang menjalankan peraturan. Nah, kita kan selama ini sudah mendapati peraturan, kemudian keputusan yang dalam sekian kurun waktu itu beberapa ada perubahan baik sangat substansif ataupun hanya mekanis tertentu. Nah, menurut pengalaman Pak Agung selama ini di Komisi Pemilihan Umum, terutama di kabupaten, kemudian di provinsi, kemudian
ada nggak sih perubahan itu mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam hal penggunaan hak pilih atau electoral turnout itu? Iya. Kalau kita berbicara masalah partisipasi penggunaan hak pilih, tentunya kita berbicara masalah sistemnya kan. Ya, Kalau sistem, memang betul. sistemnya itu adalah sistem dipilih oleh anggota DPR, berarti kan ya tidak akan ada partisipasi. Nah, tapi kalau selama ini, kalau kita pelajari, kita amati dan kita cermati bahwa dalam proses adanya beberapa perubahan-perubahan regulasi, ya tentunya rohnya itu adalah untuk menjadikan pemilu yang lebih baik, lebih maju dan lain sebagainya. Nah, tapi bagaimana pengaruhnya terhadap partisipasi? Kalau saya melihat bahwa regulasi itu lebih cenderung berpengaruh kepada bagaimana partai politik, ini kan sistem-sistem ini ke partai politik. Contohnya atau kuota 30%, umpamanya itu di yang kayak ditafsirkan yang bermacam bisa juga betul. Nanti berpengaruh kepada sistem dari bagaimana partai politik itu untuk mencari perempuan-perempuan yang bisa menjadi wakil mereka, dicalonkan untuk memenuhi kuota 30%. Nah, juga terkait dengan yang lainnya, syarat-syarat terkait dengan pencalonan, ada syarat yang 5 tahun sudah jadi narapidana, terpidana, ya ini kan lebih kepada ke partai politik. Namun dari segi partisipasi masyarakat, saya kira tidak ada pengaruhnya sangat signifikan. Karena pengaruh daripada partisipasi ini adalah terkait dengan bagaimana dia menggunakan hak pilihnya dan siapa yang akan mereka pilih pada saat pilkada kemarin. Itu termasuk juga calonnya juga dan lain sebagainya. Tapi pengaruhnya ini terkait regulasi tidak ngefek lah kepada bagaimana pemilih itu hadir ke TPS itu. Iya. Itu sebenarnya kita sudah dapat membuktikan sih Pak Agung ya dari perbandingan ketika pemilu legislatif kemudian dibandingkan dengan pilkada, pasti jauh lebih banyak pemilih di pemilu legislatif. Artinya kan pemilu legislatif itu lebih banyak menyedot minat pemilih karena banyaknya orang yang berkompetisi begitu. Artinya setiap orang itu sudah bawa konstituennya tersendiri. Jadi sehingga semua terwadahi di situ. Mungkin begitu Pak. Iya benar. Karena kalau kita melihat dari segi calon yang dihadirkan atau yang disajikan oleh semua partai politik kan, kita kalau itu berapa ya 18 contohnya 18 partai politik. Kalau di Buleleng umpamanya satu dapil itu ada 6 calon dalam satu partai. Kali 18 kan sekian calon. Ya mungkin ada 300 calon yang semuanya membawa konstituen masing-masing. Ini pasti partisipasinya pasti. Nah, beda dengan di pilkada. Pilkada itu calonnya maksimal udah 3. Nah, walaupun nanti yang bergerak juga partai politik, itu tim sukses dan lain sebagainya. Cuma ya memang pergerakannya berbeda kalau yang di pemilunya ini ya pasti tanpa dikira juga pasti hadir karena hubungan keluarga atau hubungan kekerabatan atau hubungan ideologi dan lain sebagainya. Kalau ini memang harus benar-benar digerakkan oleh tim-tim kampanye supaya hadir. Dan kita juga harus mendorong masyarakat terkait dengan pentingnya menggunakan hak pilihnya mereka untuk legitimasi dari calon yang terpilih itu. Ya, ini tugas. Tapi itu tidak terlalu signifikan ya kalau kita yang menyampaikan bahwa teman-teman harus menggunakan hak pilih, itu kayaknya seperti tidak terlalu signifikan ya. Ya karena kita bukan gini ya. Ya minimal kan yang kita sosialisasi itu bukan memilih si A dan bukan memilih si B. Ya, itu pasti. Itu bahaya. Yang kita sosialisasikan itu adalah gunakan hak pilih dengan baik ya, karena kan pilihan Anda menentukan masa depan atau 5 tahun kekuasaan itu berjalan. Gitu. Kan itu modelnya itu ya. Itu menarik Pak Gung, karena kemarin saat putusan 135 MK itu juga menyebut memang kaderisasi partai itu begitu pentingnya sehingga ketika diserentakkan antara pemilu di tahun yang sama dengan pilkada, MK memandang bahwa tidak terjadi kaderisasi partai yang baik sehingga membuat partisipasi melorot. Itu anggapan MK. Jadi kita bisa tangkap bahwa yang paling utama sebenarnya peningkatan partisipasi di masyarakat sebenarnya kan ada di partai politik sebenarnya. Iya, karena mereka memiliki konstituen yang gitu. Artinya legitimasi partai politik itu dapat kita nilai dari berapa sih tingkat
keterpilihannya begitu ya, Iya. elektabilitasnya. Kalau kewajiban kita Ya. ya tetap mensosialisasikan bahwa tanggal sekian ada lebih ke pencoblosan. tanggal, lebih ke cara Ya caranya, memilih, jadi mendorong dia gunakan hak Betul. pilih. Kita kan tidak melihat, Ya. yang penting dia menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara. Walaupun itu merupakan hak mereka, tetapi kan di satu sisi kita sebagai warga negara yang baik, kewajiban sebagai warga negara yang baik ini kan harus menggunakan hak yang diberikan. Apalagi ini menentukan pemimpin kita, menentukan nasib bangsa kita 5 tahun ke depan gitu loh. Ya makanya kita harus mendorong itu, bagaimana pentingnya pemilu dan menggunakan hak pilih pada proses pilkada pemilu tersebut gitu. Nah, itu juga menjadi menarik di kalangan orang-orang, terutama akademisi, bahwa tingkat partisipasi itu sangat menentukan legitimasi pemimpin. Juga sangat menentukan bagaimana pemilu itu sukses atau tidak sukses. Iya. Nah, untuk legitimasi pemimpin, mungkin yang rendah itu tidak berpengaruh pada KPU kan gitu. Tapi kadang-kadang partisipasi menurun itu kan menjadi tanggung jawab kita juga, Pak Agung ya. Iya. Padahal memang beban kita terhadap partisipasi sebenarnya tidak terlalu linear dengan apa yang harus kita capai sebenarnya. Tapi kita memang menjadikan itu ukuran sukses tidaknya kita melaksanakan perhelatan demokrasi periodik seperti pemilu dan pilkada. Nah, karena ini adalah bentuk legitimasi, kemudian bentuk kesuksesan dari penyelenggaraan itu sendiri, berarti kan presentase kita hampir sama dengan presentase bagaimana nanti partai politik harus terus juga berusaha meningkatkan partisipasi dengan pengkaderisasian yang baik seperti Pak Agung ya. Iya. Sembari kita juga di Komisi Pemilihan Umum mendorong untuk mensosialisasikan bagaimana kita telah membuka partisipasi, kemudian mengenai tata cara pemilihan, kemudian siapa yang boleh memilih, begitu Pak Agung ya. Jadi soal partisipasi ini menurut saya sudah menjadi istilahnya sudah menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum secara teknis sosialisasinya, tapi untuk legitimasi memang harus partai politik juga melakukan kaderisasi. Jadi selama ini menurut Pak Agung bagaimana sih kekuatan-kekuatan politik atau gambaran di Bali terutama nih untuk penutup diskusi kita, karena kita kan ngomongin budaya hukum. Bagaimana sih ke depannya kita istilahnya memberikan edukasi juga ke partai politik misalnya, walaupun kadang sangat sedikit keinginan partai politik untuk istilahnya mendapatkan gambaran dari Komisi Pemilihan Umum gitu kan. Bahkan kadang-kadang kita istilahnya dalam konteks pendidikan politik kita jarang bersentuhan dengan partai politik. Padahal kita tidak boleh menganggap tabu bahwa kita harus ada dalam konteks pendidikan politik juga kepada partai politik. Tapi partai politik tidak pernah menangkap itu sebagai bagian dari usahanya melakukan kaderisasi. Nah, bagaimana sih upaya ke depan itu bahwa kita itu bisa memberikan istilahnya penghubung bahwa pendidikan politik di kaderisasi, kemudian pendidikan politik yang ada di KPU itu bisa berjalan beriringan sehingga dapat meningkatkan partisipasi secara global, baik memberikan legitimasi maupun memberikan memenuhi indikator kesuksesan pilkada di masa depan. Ya kalau kita berbicara masalah partisipasi, sebenarnya KPU, Bawaslu, partai politik dan juga pegiat pemilu itu memiliki tugas yang sama terkait dengan partisipasi untuk meningkatkan partisipasi. Cuma mungkin tapi bebannya lebih banyak ke KPU biasanya kalau rendah. Ya karena apa? Karena masyarakat itu menganggap bahwa yang bertanggung jawab terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan adalah KPU. Baik itu dari proses persiapan, pelaksanaan sampai ke evaluasi. Nah ini KPU, makanya KPU ini yang menjadi leading sektor terkait dengan peningkatan partisipasi dan lain sebagainya. Nah, namun ya kita melihat di
faktanya ya partisipasi itu sebenarnya, peningkatan partisipasi sebenarnya semua stakeholder juga sudah melakukan. Cuma caranya yang berbeda. Kalau kita dari KPU ya kita menyadarkan bahwa bagaimana masyarakat menggunakan hak pilihnya. Jangan golput, datang ke TPS tanggal sekian. Nah kalau Bawaslu mungkin sosialisasinya kalau saya bilang iya di pengawasan, jangan melanggar kampanye, ya jangan melibatkan anak dalam kampanye, tolak money politik dan lain sebagainya. Nah kalau juga pegiat pemilu sudah itu mahasiswa juga sama, jangan jaga keamanan dan lain sebagainya. Sedangkan partai politik ya bagaimana dia meyakinkan konstituennya agar memilih calonnya. Nah juga dia melakukan konteks itu. Nah terkait dengan bagaimana kolaborasi kita antara partai politik dengan KPU untuk meningkatkan pendidikan itu ya sebenarnya saling keterkaitan. Betul. Kalau kita dalam konteks penyelenggaraan dari satu tahapan dengan sampai terakhir ini, kita sering melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi. Itu bagian dari pendidikan itu. Sedangkan partai politik ini sebenarnya kan dia punya punya metode juga terkait dengan peningkatan itu, itulah. Dan juga dia punya kegiatan-kegiatan. Kan partai politik yang sudah lolos di parlemen ini kan dia mendapatkan anggaran dari APBD kan. Nah itu juga dipergunakan untuk partisipasi peningkatan kaderisasi partisipasi untuk pemilu dan lain sebagainya. Di sana juga kita bisa masuk gitu loh terkait dengan sosialisasi dari partai politik. Dan sebagian kalau saya lihat partai politik yang di provinsi juga sudah mengundang di KPU terkait dengan itu. Ya ini sebenarnya kolaborasi ini memang harus dilakukan secara terus-menerus untuk peningkatan di partai politik terkait kaderisasinya, di KPU terkait dengan proses yang tadi itu pemutahiran partai berkelanjutan, partisipasi peningkatan, menjaga keamanan, datang turut serta berpartisipasi untuk menjaga keamanan dan lain sebagainya. Gitu. Betul. Jadi gambaran tadi sudah memberikan penjelasan bagaimana sebenarnya kita siap, begitu Pak? Iya. Kita siap dalam memaparkan apapun tentang hukum penyelenggaraan, kemudian bagaimana syarat-syarat. Semestinya juga partai politik ini memanfaatkan penyelenggara, KPU, dan kita mengundang untuk itu tidak usah, karena ini kan tugas kita, nggak usah kadang-kadang kan partai itu ini undang KPU, ada ini nggak ribet, nggak birokrasi, enggak, kita undang aja, datang udah, karena itu kewajiban kita, nggak usah berpikiran yang aneh-aneh lah nanti terkait dengan itu, langsung lah kita datang, ya udah kita karena kewajiban kita untuk itu. Karena kita menyadari partisipasi itu justru sangat penting ya bagi istilahnya bagi legitimasi siapapun yang menang nanti. Karena kalau terlalu rendah kita mungkin akan dipertanyakan, ini kuat nggak pemerintahan kan seperti itu. Apalagi misalnya kalau dalam pilkada itu kepala daerah yang menang dari partai yang minor, kan gitu. Nanti gesekannya juga sangat kuat. Jadi makanya sangat penting memang selain kita yang terlibat langsung dalam partisipasi yang sudah kita laksanakan, juga memang kontribusi partai politik juga sangat penting, sehingga kerjasama yang seperti ini untuk meningkatkan elektabilitas demokrasi kita. Jadi bukan elektabilitas partai ya. Jadi demokrasi kita, kemudian mendewaskan masyarakat. Sebenarnya kita harus mulai membangun peran bersama, begitu Pak Agung ya. Baik, karena kita sudah memberikan penjelasan, kemudian Pak Agung juga sudah memberikan gambaran pengalaman selama beliau berperiode ini. Periode kedua di provinsi ya. Jadi kalau nanti tidak dihitung lagi satu periode, nambah lagi 3 periode. Gitu. Karena ada isu kalau nanti juga perekrutan penyelenggara itu akan dilakukan serentak. Dengan isu serentak itu katanya periode yang sekarang nggak dihitung lagi kan gitu. Tapi itu guyonan aja. Kita tunggu aja. Kita tunggu ya. Kita tunggu regulasinya. Baik Pak Agung, karena kita sudah ada di penghujung waktu, mungkin Pak Agung punya closing statement terkait dengan topik kali ini. Dipersilakan Pak Agung. Ya, tentunya yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemilih yang di
Singaraja Ya. yang di Buleleng ini, karena dalam proses penyelenggaraan baik itu pemilu maupun pilkada sudah berjalan dengan baik, dan kami harapkan juga dari teman-teman KPU Kabupaten Buleleng terus menjaga hubungan yang sangat harmonis dengan semua stakeholder, sehingga kita bersama-sama untuk meningkatkan partisipasi pemilih, kita meningkatkan indeks demokrasi kita, yang tentunya kita menjaga keamanan di Buleleng khususnya dan Bali pada umumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung untuk kehadirannya, jauh-jauh sudah ke Buleleng dari Denpasar, walaupun jalan di Tabanan itu lagi agak macet ya. lagi jebol. Gitu. Baik, kita tutup kegiatan podcast kali ini. Sampai ketemu lagi di podcast episode berikutnya. Salam Ruang Kendali.